Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa kaum muslimin yarhamukumullah. Di dalam Islam kita sangat dianjurkan untuk menjadi muslim yang kafah atau muslim yang totalitas. Karena ini dicontohkan oleh para ulama, baik yang ulama-ulama pendiri atau pendakwah awal di masa Islam pertama di Indonesia sampai hari ini, mereka semuanya sangat menegaskan mengenai pentingnya menjadi muslim yang kafah. Ini semuanya didasarkan atas perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Terkait dengan Islam kafah adalah Islam yang total, yang meliputi 3 aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Yang bahasa lainnya adalah iman disebut juga dengan akidah, Islam disebut juga dengan syariah, dan ihsan disebut juga dengan akhlak. Ketiga disiplin ilmu atau ketiga disiplin pembagian Islam ini, ilmu akidah atau ilmu tentang tauhid, ini ilmu tentang usuluddin, ini disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu yang membahas soal syariah atau Islam itu sendiri adalah dibahas dalam disiplin ilmu fikih, dan ilmu yang membahas soal akhlak adalah ilmu tasawuf. Oleh karenanya para pemirsa, dalam berislam kita mesti memiliki ilmu walaupun secara mendasar. Ilmu yang kaitan dengan tauhid, tentang keimanan atau tentang usuluddin, dan ilmu tentang fikih atau ilmu mengenai syariah atau hukum Islam secara umum, dan juga ilmu tasawuf atau ilmu mengenai bagaimana kita melatih hati, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dalam disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ini juga pembagian ketiga pokok ajaran agama Islam, yang ibarat sebuah pohon adalah pangkalnya atau pongkolnya itu adalah akidah, yang juga keimanan, batangnya itu adalah syariah atau Islam, dan kemudian ranting-rantingnya termasuk dedaunannya adalah ihsan atau di situ akhlak. Ini didasarkan atas satu hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar atau yang disampaikan oleh Umar ibnul Khattab, ya, bahwa hadis Umar yang mengenai hadis malaikat Jibril datang menjelma seseorang yang tampak dengan penampilan yang berambut ikal, hitam, kemudian berpakaian serba putih, datang langsung menghadap Rasulullah, bahkan duduk persis di depan Rasulullah, seakan-akan dengkul malaikat ini nyentuh dengan dengkul Rasulullah. Sehingga yang sungguh mengagetkan dalam hadis ini, orang yang datang ini mengatakan, yang belakangan diketahui ialah malaikat Jibril, memanggil dengan kalimat ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Yang kemudian muncul rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir atau qada dan qadar. Ini kemudian ketika itu malaikat yang datang tadi kemudian mengatakan, sodakta, tepat wahai kamu Muhammad. Demikian juga ketika ditanya mengenai Islam, Rasulullah menjawab,
Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini yang kemudian muncul rukun Islam, ya, yang di dalam konsep dakwah mendasar di kawasan masyarakat Jawa, ya, Islam yang disampaikan oleh ulama-ulama yang hidup di Nusantara ini, ulama-ulama yang bijak, ulama-ulama yang baik hati menyampaikan dakwah dengan sederhana. Ketika Al-Fakir masih dalam tataran sekolah MI waktu itu sudah menyebut singkatan atau parian di dalam bahasa Jawa yang disebutkan dengan istilah jidat, rolat, lukat, patsomoji, siji sahadat, loro solat, telu zakat, papat poso, dan yang kelima adalah haji. Ini adalah rukun Islam yang tentu dikaitkan dengan hadis lain yang mengatakan buniyal Islamu ala khamsin dan seterusnya. Para pemirsa kaum muslimin yarhamukumullah, mengenai Islam kafah selain didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis, ini tentunya memang idealnya kita menjadi muslim itu harus yang sempurna. Akibat kalau tidak sempurna, kalau tidak menjadi komprehensif dalam memahami Islam, maka sangat berbahaya. Ada orang yang punya pendapat bahwa yang penting saya hidup normal, yang penting saya tidak mengganggu orang. Urusan sholat atau kita mau zakat atau mau puasa itu urusan pribadi dengan Tuhan, dengan Allah. Sehingga dia bilang orang yang model seperti ini, yang penting saya tidak menyakiti orang, yang penting tidak mengganggu orang, yang penting tidak mendolimi orang, maka itu menurutnya benar. Padahal kalau Islam yang baik, Islam yang sejati, Islam yang kafah harus memiliki akidah yang benar, syariah yang bagus, dan akhlak yang mulia. Tanpa ini, ya orang tidak mungkin akan bisa menjadi muslim yang kafah. Bahkan ilmu mengenai ketiga hal ini penting juga untuk diketahui walaupun secara mendasar. Tidak perlu kemudian secara mendetail kecuali bagi asatid, bagi kalangan guru, bagi kalangan ulama yang memang tugasnya adalah mendakwahkan ajaran agama Islam. Itu mutlak untuk mengetahui dengan baik mengenai ilmu-ilmu mendasar terkait ilmu tauhid, ilmu syariah, atau ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ini kemudian di berbagai pesantren di Nusantara ini, berbagai kitab yang terkait dengan soal ilmu tauhid dimunculkan banyak atau ditulis oleh para ulama, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, beliau punya kitab Nudzolam antara lain. Ya, kemudian kitab-kitab kecil yang lain yang beliau tulis, termasuk ada seorang Habib, ya, yang bercerita kepada Al-Fakir bahwa kalau ingin mengetahui konsep tauhidnya yang sangat mendalam, bacalah kitab Tafsir Maroh Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini ulama yang luar biasa di dalam menyampaikan keilmuan melalui tulisan-tulisan baik yang disiplin ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Beliau menulis berbagai kitab. Mudah-mudahan kita menjadi muslim yang kafah dengan mendalami berbagai ilmu yang ada di dalamnya, dan iman kita menjadi baik, Islam kita menjadi baik, ihsan kita juga menjadi baik, karena kita memiliki ilmu yang memadai, baik ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.